Tetapi kamu janganlah suka disebut rabi, karena hanya satulah rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satulah Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Terangilah mataku, agar jangan aku tertidur dalam maut. Jangan sampai musuhku berkata, Dia telah kukalahkan. Saudara-saudari, kita memasuki hari ke-13, pekan kedua dalam masa Prapaskah. Mari kita semakin giat bermati raga, belajar untuk hening dan mendengarkan sabda Tuhan, agar kita tidak jatuh dalam godaan untuk menambah kelebaran jubah-jubah dan menampakkan kehebatan kita dalam bermati raga, tapi semoga doa dan mati raga kita berbuah dalam pelayanan kepada sesama. Mari menyiapkan hati kita dengan mengakui semua dosa dan kesalahan kita. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Mulia, kami mohon lindungilah gerejamu senantiasa. Tanpa Engkau, segala usaha manusia akan gagal. Luputkanlah kami dari segala yang jahat, dan bantulah kami mencapai kebahagiaan abadi, demi Yesus Kristus, Putramu Tuhan kami, yang bersama Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Dengarlah firman Tuhan, hai para pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Lalu kemarilah dan baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil yang baik dari negeri ini. Tetapi, jika kamu melawan atau memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh, Tuhan sendirilah yang mengucapkan ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Bukan karena kurban sembelihan engkau kuhukum, sebab kurban bakalanmu senantiasa ada di hadapanku. Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu, atau kambing jantan dari kandangmu. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku, dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Padahal engkau membenci teguran dan mengesampingkan firman-Ku. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Itulah yang engkau lakukan. Apakah aku akan diam saja? Apakah kau kira aku ini sederajat dengan engkau? Aku menggugat dan ingin berperkara denganmu. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan daku. Dan siapa yang jujur jalannya
akan menyaksikan keselamatan dari Allah. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Buanglah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadapku, dan perbaharuilah hati serta rohmu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengingat-ingat beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu janganlah suka disebut rabi, karena hanya satulah rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satulah Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Memasuki pekan kedua, semoga doa, pantang dan puasa, serta amal ibadah kita, pelayanan kita semakin meningkat. Dalam doa, tentu ya Tuhan tidak ingin membebani kita dengan doa-doa yang panjang, banyaknya kata-kata, tapi mungkin Tuhan ingin kita belajar hening, belajar mendengarkan. Dalam bacaan pertama, ya Tuhan meminta umat Israel untuk mendengar pemimpin Sodom dan Gomora. Dengarkanlah firman Tuhan. Basuhlah, bersihkan dirimu. Kita tahu saudara-saudari, dengan kemajuan teknologi dan banyaknya pilihan media sosial, kita bisa terhubung secara instan. Kita bisa terhubung 24 jam. Kalau mau kita tidak perlu tidur, tidak bisa istirahat, karena kita akan dibombardir. Pesan, update, ya. Siapa yang menyukai kita, siapa yang tidak menyukai kita. Kita tidak bisa tidur, kadang-kadang memikirkan, kok ya, orang itu kok disukai lebih banyak orang daripada saya. Dan inilah godaan kalau kita tidak belajar mendengar, kita tidak belajar hening. Kita mau beramai-ramai, berlomba-lomba, ya, menambah siapa yang nge-like, siapa yang memperhatikan ya, amal ibadah saya. Kita tidak lupa ya untuk mengupload foto-foto kita. Saat kita terlihat berdoa, saat kita ya, berbakti sosial, kita lupa bahwa Tuhan hadir dalam hening. Tuhan juga ingin didengarkan. Bukan hanya kita bombardir dengan permohonan-permohonan kita, yang Tuhan juga suka. Semoga kita belajar dari para pemimpin Sodom dan Gomora bahwa amal ibadah, doa-doa, pengorbanan-pengorbanan yang besar dari kita tidak ada artinya kalau kita tidak bisa mendengar tangisan anak yatim, mereka yang diperlakukan secara tidak adil, mereka yang menjadi korban orang-orang yang semena-mena
Dan kita memilih diam, kita memilih aman, karena kita nyaman ya, dalam pandangan kita sendiri. Semoga kita mendengarkan juga Yesus yang berkali-kali mengingatkan muridnya, hati-hati. Ya, orang Taurat dan orang Farisi bukan orang jahat. Orang yang ingin berbuat baik, tapi karena mungkin ya belum mendalami firman Tuhan, mereka ingin terlihat baik. Dan semua usaha mereka bukan hanya ingin mendengarkan Tuhan, akhirnya hanya untuk terlihat baik, terlihat religius, terlihat taat. Semoga kita mau hening, mau mendengarkan Tuhan, karena Tuhan hadir dalam keheningan, dan Tuhan mau memimpin kita untuk mendengarkan suara-suara lain, untuk melihat wajahnya dalam saudara-saudari kita yang mengharapkan kehadiran kita, yang menunggu doa-doa kita, yang mengharapkan dan memimpikan agar mereka pun termasuk dalam pelayanan kita. Mari mohon kekuatan agar kita disegarkan oleh tubuh Yesus yang akan kita terima dalam Ekaristi ini. Aku hendak mewartakan karyamu yang agung, aku hendak bergembira dan bersukaria, seraya memuji namamu yang maha tinggi. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, semoga santapan kudus yang kami sambut dari altar-Mu tetap membantu kami dan memberi kami kekuatan untuk hidup lebih baik demi Kristus Tuhan kami. Amin.